Pagi, Pak. Ya Pak Ferry silakan. Iya, saya mau tanya apa alasan untuk beli saham ITMG? Ya, maksudnya Bapak merekomendasikan kemarin ITMG. Kan laporan keuangan juga belum Saya keluar. merekomendasikan di mana ya? Saya nggak merekomendasikan ITMG perasaan. IMP, Pak. Kan saya ngasih tahu saya beli, saya nggak bilang merekomendasikan. Oh iya, maksudnya Apa? maksudnya Saya kenapa tidak beli, menunggu kalau orang mau laporan ikut atau enggak terserah. Tapi saya nggak bilang, oh ini bagus, bla bla. Saya beli sendiri. Senilai berapa Iya, ratus juta, berapa miliar. Ya silakan, Pak Ferry. alasannya Bapak apa, Pak? Karena Membeli kan laporan ITMG. keuangan betul alasan maksudnya sebentar lagi juga laporan keuangan juga belum keluar yang 2021. Kenapa nggak tunggu itu saja? Karena maksud saya itu berkaitan juga cara Bapak untuk membeli saham, apakah setiap menunggu laporan keuangan keluar baru beli atau bagaimana gitu, Pak? Oke. Pak Ferry ada ITMG nggak? Saya kemarin ngikut, Pak. Di harga berapa? Berapa? Bapak kemarin kalau nggak salah yang belakangnya 250, saya yang 500, Pak. Karena sudah agak kesiangan saya belinya, Pak. Oke, ya, ya. Tapi Pak Ferry ngikut saya aja atau memang udah ada analisa sebelumnya soal ITMG ini? Saya, yaitu, saya cuma baru nyoba Bapak aja, baru ngikutin Bapak aja. Belinya banyak nggak? Enggak, Pak. Dikit, Pak. Berapa persen dari Porto? Kurang lebih. Oh, kecil sekali, Pak. Kecil sekali, Pak. Saya cuma Satu lot. beli berapa 40 juta, 40 juta kalau nggak salah saya belinya. Oke, oke. 5 lot mungkin kalau nggak salah. 40 juta gede lah. Gede banget itu. Banyak teman-teman kita Iya, yang mungkin nggak punya uang sebanyak itu. Tapi oke lah, saya jawab ya. ITMG ini. Jadi gini, batu bara tadi sebenarnya saya sudah jelasin ya, yang dianalisa Hexindo itu ya, Hexa itu. Hexa itu kan, saya kasih lihat di sini deh, ya sebentar. Nih, ya. Ini laporan keuangannya Hexindo. Nah, perhatikan, ini adalah per tanggal 31 Desember 2021 laporan keuangannya ini nih. Tapi dia itu adalah untuk kuartal ketiga. Karena untuk apa namanya? Tuh, untuk kuartal ketiga tanggal 31 Desember 2021. Jadi Hexindo ini dia adalah satu-satunya perusahaan di Bursa Efek kita yang periode 1 tahunnya itu mengikuti Jepang, karena Hitachi itu asalnya dari Jepang. Jadi periode 1 tahunnya bukan dari Januari sampai Desember, melainkan dari Maret sampai April tahun berikutnya. Jadi ketika dia ini per tanggal 31 Desember, artinya dia itu adalah untuk Maret sampai Desember, cuma 9 bulan saja. Tapi intinya ini bukan bulan September, jadi tanggal 31 Desember. Dan di sini kita bisa lihat kenaikan labanya luar biasa sampai tanggal akhir tahun 2021 ini. Dari 20 juta dolar sekarang menjadi 38. 2 kali lipat kenaikannya. Pendapatannya juga sama, naiknya signifikan. Laba bruto dan seterusnya sama, naik signifikan. Yang perlu dicatat, kenapa Hexindo ini laporan keuangannya sekarang sudah keluar, sedangkan ITMG, PTBA, Adaro, dan lain-lain belum. Kenapa? Karena Hexindo laporan keuangannya dia itu kan untuk kuartal 3, artinya tidak diaudit, sehingga keluarnya lebih cepat. Kalau emiten yang lain, untuk pertanggal 31 Desember itu adalah laporan keuangan kuartal 4, tahun penuh. Artinya harus diaudit dulu. Kalau diaudit artinya waktu terbitnya juga akan butuh waktu lebih lama. Karena pekerjaan audit ini butuh waktu sekitar 1-2 bulan setelah laporan keuangannya itu sendiri sudah ada. Jadi laporan keuangannya sudah jadi, lalu diaudit. Nah, auditnya selesai baru disajikan. Tapi kalau kita lihat dari kinerjanya Hexindo tadi, kemungkinan besar ITM, GPTBA dan lain-lain itu labanya juga akan naik signifikan pada nanti laporan keuangan tahun penuh 2021. Dan kalau kita beli sahamnya ketika laporan keuangannya keluar, biasanya sih udah terlambat. Karena hal itu memang sudah diprediksi oleh banyak orang. Harga batu bara sekarang $200 per ton, Pak. Itu jelas sekali, kita nggak usah ini. Jadi kalau misalnya nanti laporan keuangannya keluar, kemungkinan sahamnya udah terbang duluan, gitu. Nah, jadi memang harus dibedakan.
Tadi kita membahas soal Unilever. Unilever ini saya sarankan kalau kita mau beli sahamnya, tunggu dulu sampai nanti kuartal 1 2022 laporannya keuangannya keluar. Kalau labanya naik baru kita beli. Jadi harus nunggu dulu. Tapi ada juga yang kita bisa istilahnya curi start. Kalau memang sudah ada cukup bukti-bukti, sudah cukup ada analisa-analisa yang menunjukkan bahwa nanti ketika laporan keuangannya keluar hasilnya akan bagus. Jadi kita beli dari sekarang karena kalau belinya nanti kemungkinan sahamnya udah naik duluan. ITMG Jadi adalah melihat bidang yang berkorelasi gitu Pak ya. betul, makanya kita harus paham industrinya. Kalau misalnya kita tidak paham kan kita tidak punya gambaran. Tidak punya gambaran soal bagaimana laporan keuangannya akan bagus atau tidak. Tapi kalau kita cukup paham, kita akan punya gambarannya. Kita tidak bisa melakukan ini pada semua saham. Sebagian besar saham yang lain tetap harus tunggu laporan keuangannya. Kalau ternyata jelek, sedangkan kita udah beli dari awal, sahamnya jeblok, cut loss kan jadinya seperti itu. Tapi ada juga beberapa yang kita tidak perlu nunggu. Kalau memang kita cukup yakin. Ini bukan berarti tidak ada risiko. Bukan berarti tidak ada risiko. Tetap ada risikonya. Kalau ternyata laporan keuangannya keluar dan tidak sesuai harapan, ya mungkin kita harus jual dalam posisi cut loss juga. Saya sudah, tapi berdasarkan pengalaman ya, kalau kita sudah cukup yakin gitu ya risiko ini paling hanya 1 dari 10 peristiwa lah. Dari 10 kali kita masuk itu cuman 1 kali gitu atau 2 kali di mana laporan keuangannya itu tidak sesuai prediksi kita sebelumnya gitu. Jadi jarang terjadi. Sudah cukup, Kenapa Pak Bapak Ferry? tidak beli bidang yang sejenis dengan Hexa, misalnya United Tractor gitu? Kan lebih dekat gitu Pak daripada yang batu baranya. Kalau alat-alat berat aja profitnya sebesar itu, apalagi batu baranya. Alat berat itu kan cuman pendukung. Supporting. Kontraktor itu juga cuma pendukung. Yang paling cuannya paling gede ya perusahaan batu baranya itu sendiri. Jadi daripada UNTR ya mendingan ITMG atau PTBA atau MBAP atau Adaro, banyak yang memang batu bara. Jangan supportingnya, kalau supportingnya malah biasanya untungnya tidak terlalu besar. Tapi yang dalam tanda kutip tidak terlalu besar saja, sudah sebesar itu yang tadi kita tunjukkan di Hexindo kan. Jadi bagaimana itu ITMG. Dan memang tadi di kuartal 3-nya aja itu labanya udah gede banget itu. Jadi kemungkinan nanti di kuartal 4 mungkin ROE-nya bisa sampai 40-50%. Ya meskipun sekali lagi ini bisa aja keliru ya, kita lihat saja nanti gitu laporan keuangannya. Tapi harusnya sih enggak lah. Jadi kita lihat itu. Oke, Pak Ferry? Oke.